Baik, terima kasih kepada Bapak Ajar Anas atas penyampaian materinya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang marketing plan Kirai yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Budiman MPD. Kepada Bapak Indra Budiman, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang moderator yang saya banggakan, Bapak Sekretaris Yayasan Bapak Ahmad Ajab yang saya hormati, Mas Redi yang saya hormati, rekan-rekan terapis kireologi yang saya banggakan pula. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan tentang marketing plan di Kirai. Ada istilah marketing plan serbuk tegak Kirai. Kalau saya tulis, saya kelihatan. Kalau udah belajar, saya juga pegang HP. Masalahnya ada apa sekarang? Itu ciri-ciri itu ya? Ciri-ciri yayasan harus ganti. Bulan pas. Tadi ya. Ada istilah marketing plan, rencana marketing, rencana pemasaran, serbuk tegak dikirim. Kalau lihat judul, ini judulnya Pak, materi kali ini yang kedua setelah LPR, marketing plan serbuk tegak. Kalau ini bahasa Inggris, Indonesia kan sebetulnya rencana pemasaran, karena kita tidak harus tergantung kepada pemasaran, tidak terlepas dari pemasaran. Marketing plan itu rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini rencananya Kirai, rencana itu Bapak belum. Jadi kalau ini rencana Kirai seperti ini nanti dibahas bersama. Rencana marketing pribadi masing-masing berarti belum punya. Artinya dari marketing plan ini yang punya Kirai, marketing plan-nya Kirai nanti diturunkan menjadi marketingnya pribadi individu masing-masing. Sehingga apa yang dicanangkan di Kirai, marketing plan-nya akan dilaksanakan oleh pribadi masing-masing. Itu gagasannya. Ini ada kata serbuk tegak. Pak Asep paham hal ini, Pak Asep ya? Serbuk tegak. Serbuk tegak. Ini kan yang mana ya? Ini apa? Ekonomi, ekonomi beranggaran yang tegaknya tatanan ekonomi, pelanggaran, diulang Mas. Sistem ekonomi beranggaran yang bukti. Kalau tegaknya tatanan beranggaran ekonomi beranggaran. Ini yang pernah oleh Master Teddy dicanangkan tanggal berapa nih? Tatanan ekonomi Di WA itu sekitar tanggal 24 Maret. 24 Maret nih di WA kan. Jadi
Jadi kalau ada istilah marketing plan serbuk dana, berarti ini membahas tentang rencana marketing untuk ini, untuk sistem ekonomi beranggaran yang bukti, sistem ekonomi beranggaran yang bukti berkaitan dengan yayasan, dan tatanan ekonomi beranggaran Kirei. Ini tatanan ekonomi ini nyangkutnya ke individu terapis Kirei. Jadi kalau ini ya bukti punya marketing plan, berarti yayasan punya marketing plan, individu pun tetap harus punya marketing plan. Jadi seperti itu. Dua-duanya harus punya marketing plan. Nah, dari judul kan sudah ketahuan mau kemana yang mau dibahas dari judul. Jadi ini saya ulang, ini untuk marketing plan-nya yayasan, digawangi Pak Cardani, Bukar, dan Pak Hajar. Ini tatanan beranggaran Kirei itu marketing plan-nya individu masing-masing terapis Kirei yang ada di komunitas Kirei. Jadi di luar komunitas Kirei ya tidak memiliki marketing plan, ini nggak masalah. Ya, kita lanjutkan. Sebelum membahas marketing plan, saya akan coba ada istilah apa namanya, jenjang kompetensi ya, jenjang kompetensi yang ada di Kirei. Jenjang kompetensinya ada 4 di Kirei itu. Jadi terapis Kirei dikelompokkan menurut jenjang kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Kemampuan apa? Bisa kemampuan kognitifnya, pengetahuan, ilmu, seperti yang diungkapkan Master Aja tadi tentang ilmuwan Kirei. Kemudian keterampilan tadi dicontohkan oleh Master Teddy, ini fiction, vintage, gitu kan, fresh. Kemudian apa lagi? Si madu. Tarik sampai jadi banyak teknik itu mesti dikuasai oleh terapis Kirei dalam rangka pengetahuan dan keterampilan. Yang satu lagi ada istilah sikap atau attitude seorang terapis Kirei. Sikapnya harus bagaimana? Nah, rancangannya ini belum ini ya, belum pernah ada materi sikap ya. Selama ini kan materinya pengetahuan, keterampilan, terus memang itu tujuannya itu dulu tadinya, pengetahuan keterampilan, karena berhubungan dengan praktik atau orderan teknik. Jadi terus-terusan aja pengetahuan, keterampilan. Episodenya belum. Nah, saya kembali ke pembahasan tadi. Ada 4 ya, ada 4 golongan. Ya, ada 4 di Kirei ini pengelompokan terapis. Ada 4 pengelompokan terapis, yaitu yang disebut asisten ahli, kesehatan profesional, apa ya? Jadi ada asisten ahli kesehatan profesional Kirei atau hatra Kirei. Ini asisten ahli. Jenjang pertama berarti ada yang disebut asisten ahli hatra Kirei. P-nya 2 ya, hatra Kirei. Kirei. Asisten ahli hatra Kirei. Saya singkat AA hatra Kirei. Jadi bisa Ahmad aja, bisa Aja nama. bisa. Ingat aja kalau kelompok pertama berarti AA gitu. Bisa AA Bagja, AA Lukman, bisa. Aingan. Jadi apa saja kompetensi yang harus dikuasainya? Nah, ini
ada beberapa syarat menjadi asisten ahli hatra kirei. Saya jelaskan judul-judulnya dulu. Kemudian ada yang kedua, ahli pratama hatra kirei. Saya singkat ya. Ahli pratama hatra kirei. Saya singkat. Ini sama kompetensinya juga ada syarat-syarat tertentu. Tentunya ahli pratama ini harus sudah melewati nomor 1, harus melewati AA. Nah, jadi ahli pratama ini harus sudah melewati asisten ahli. Ini sudah lewat, berarti baru ke masuk jenjang AP, asisten pratama. Nanti kita sebetulnya nanti di-sharekan materi. Ini istilah saja dulu supaya kenal istilah. Materinya di-sharekan oleh Pak Ajan. Kemudian yang ketiga, ahli madya, ahli utama madya hatra kirei. Saya cek benar nggak? Salah. Ya. Ahli utama madya. 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 Oh, sorry, ini juga utama ini juga. Utama pratama. Ayo utamaan. Utamaan kan? Betul. Semua cek, dicek. Saya ahli pratama. Sorry, betul. P. Ahli pratama. Sebetulnya ada utamaan. Iya. Harusnya mah ada. Ini teh semuanya maksudnya gini. Ini yang pertama ini sudah jadi asisten ahli, berarti kan tingkat jadi ahli. Asisten ahli, bahasa gampangnya pembantu ahli. Asisten itu pembantu. Nah, jadi setelah melewati asisten berarti jadi ahli gitu kan? Jadi ahli utama, pratama, cuma yang pertama nih. Nanti ada ahli utama madya, terakhir ahli utama. Udah, ahli utama. Saya lihat lagi. Mendingan gampang kumaha? Oh iya ya. Diulang lagi berarti. Betul. Supaya tidak lihat ya. Iya, yang mana? Ahli, ini udah ahli ya. Iya. Pertama, Nah, utama. ini hak semua. Hak terakhir nih. Saya ulang, ahli asisten ahli pratama, ahli madya, ahli utama. Pratama ada yang pertama, ada yang pertama yang paling penting. Profesional. Jadi kalau dikira ini ada 4 jenjang. 4 jenjang ini memiliki kompetensi masing-masing. Saya ulang, asisten ahli pratama, ahli madya, ahli utama. Jadi yang ketiga nggak ada utamanya. Gak ada, madya langsung. Oke. Jadi pratama pertama, madya tengah, utama itu profesional. Di belakangnya sama, hatra kiri, kesehatan tradisional. Baik, saya teruskan. Kenapa mesti ada marketing plan? Kenapa harus ada rencana pemasaran? Ada yang bisa bantu jawab? Ini kan istilah-istilah yang tadi ya, ini lewat. Sekarang kita masuk ke marketing plan lagi.
Kenapa mesti ada marketing? Terkoordinir. Betul, harus ada supaya terkoordinir. Terkoordinir apanya? Bukan tentang Ya pemasarannya. Pemasaran. Pemasarannya terkoordinir. Terus ada apa lagi? Ada jawaban lagi? rencana manajemen. Ya ini rencana pemasaran. Kenapa mesti ada rencana pemasaran? Tegaknya Ya, supaya berjalan tegak. supaya berjalan. Oke. Karena ini merupakan modal untuk langkah selanjutnya. Wah ini modal jadi langkah selanjutnya. Oke. Ini belum tepat ke cuan ini. Bila Ini belum biar hasilnya lebih baik, lebih bagus. lebih bagus, betul. Ini sebetulnya ini masih teoritis ngawang-ngawang, padahal sudah dipraktekkan. Kenapa mesti ada marketing plan? Omset Ya. supaya tinggi. Nah itu kan itu Perusahaan. bukannya dong. Teknik format. Jadi sebetulnya kan sehari-harinya itu ya, Ya, supaya omset tinggi. Omset tinggi tapi modalnya kecil. kecil kan gitu. Dengan modal kecil, keuntungan Besar. itu sudah jadi naluri manusia. Modal yang kecil-kecilnya mencapai untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Itu mah naluri manusia itu sudah naluri. Ya, prinsip ekonomi. Nalurinya begitu manusia mah. Nggak alim modal tuh. Jarang ada yang modal. Hah? Ya, ada rugi deh. Alim rugi deh. Pasti untung wae gitu. Nanti bayangin deh. Yang orang Sunda untung wae. Nah, betul. Untuk dekat dengan. Nah, jadi marketing plan intinya seperti itu ya. Jadi untung Adanya marketing plan, semuanya sudah betul jawabannya. Cuma yang pernah dihadapi oleh Bapak Ibu ya adalah tadi dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Baik, saya teruskan. Ini dari asisten ahli dulu. Saya bacakan nih, kompetensi yang mesti dimiliki oleh asisten ahli. 1. Tentang dasar-dasar antis. Antis itu anatomi, fisiologi. Anatomi itu apa ya? Struktur organ tubuh. Struktur organ tubuh. Fisiologi, fungsi organ tubuh. Disingkat antis. Anatomi, fisiologi. Anatomi mas struktur organ tubuhnya. Kalau misalkan organ pencernaan dari atas dulu udah akan ada terus itu kan sampai ke usus besar. Nah, itu anatomi. Kemudian fisiologinya adalah fungsinya, fungsi mulut untuk apa? Fungsi kerongkongan, fungsi lambung, fungsi usus kecil, usus besar. Jadi seorang asisten ahli dikire mesti paham anatomi, fisiologi yang dasar. Jadi menurut Master Teddy mah istilahnya si klien akan terkesima ketika kita ngomong terus nyerocos. Misalkan dia keluhannya lambung, dongeng terus dari mulut sampai ke anus tuh diodongeng tuh. Ini organ ini fungsinya ini. Wah, dia pasti klien deh. Bayarannya dong. Ada ceramahan dikuliahi dia. Pernah bikin Iya, kan? biasa 12 itu kan 200 setelah kurang itu cerah. Itu ada efeknya, ada benefitnya, keuntungannya ketika kita paham tentang anatomi, fisiologi. Kalau kita punya klien yang gangguan lambung, kita sebutin terus sambil ngapal tuh dari mulut sampai anus. Ini gigi, gitu. Fungsinya ini. Ini kalau ada keluhan ini cirinya ini. Sip. Yang disebut dasar-dasar antis ada berapa berarti ya? Dasar itu organ tubuh manusia. Dulu pernah organ yang dasar ada dasar.
Yang dasar apa saja? Pencernaan. Sistem organnya ya, pencernaan. Ada 12 sistem organ. Organ ngumpul jadi sistem organ. Jadi organ mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar. Nah itu masing-masing organ dikumpulkan jadi sistem organ. Ya, ayat 12 ya. Nah, itu. Terus apa pula? Dibaca dari Pak. Memang itu kelebihan akhirnya. Kita aja kelebihan akhirnya itu harusnya dia paham akan antis. Minimal antis yang sering kita jumpai ke klien, misalkan tentang pencernaan. Kan kebanyakan pencernaan itu apa kan? Apalagi selain pencernaan yang pencernaan apalagi yang sering pernapasan pernah itu belum pernah ketemu klien pernapasan. Ibu mau pernah gitu? Pernah. Reproduksi. Pegel-pegel kan ada masuknya. Berarti apa tuh? Fungsi-fungsi otot. Jadi yang sering ketemu saja berarti dasar-dasar yang sering ketemu pada klien. Berarti itu mesti dikuasai antisnya, anatomi dan fisiologi. Gitu. Ada. Jadi AA harus gitu. Baru disebut AA. Jadi dia bisa nama-nama ini sudah oke ya. Bagus, anak IF 100 nih. Jadi AA sudah menghubungkan dengan marketing plan. Hadiah. Terus sudah menghubungkan apa judul marketing plan dengan AA. Jadi ketika si AA itu asisten ahli apa disadari pasti gitu ya Pak? pasti ini Pasti jadi naik konsepnya. Jadi bukan ini namanya sebelum naik itu Gawahan. ada istilah leverage kalau di marketing. Jadi si penguasaan anatomi antis, penguasaan antis akan meleverage ini, mengungkit itu ini ya marketing. Ya iyalah, misalkan tukang refleksi lain mau ngobrol tentang organ, kita mengobrolkan tentang organ kan. Disangkanya lulusan dokter kan. Terlebihnya yang bisa dipikirkan sendiri kan, dengan penguasaan ini dasar-dasar antis mengungkit daya marketing kita. Jadi seolah-olah bukan seolah-olah lagi si klien itu beranggapan menduga terapis ini dia tahu tentang antis. Apalagi kita ngomongnya istilah antis. Kalau ketemu guru biologi di SMA biologi pasti wah dengar antis itu dia mata kuliahnya ada antis. Bener ini maksud gitu. Mata kuliah antis. Kalau SMA bagian IPA. Kelas IPA. Itu kalau ininya kliennya guru gitu. Pasti dia paham, atau kliennya kesehatan. Pasti ada istilah antis. Antis itu apa sih? Misalkan tadi anatomi, fisiologi. Kita ngomong antis pasti Mari kira singkatan lagi itu apa? Kalau itu untuk meningkatkan marketing plan, kita tidak punten-punten ya, tidak di masyarakat bawah saja, tapi masyarakat menengah dan atas. Jadi jangkauan kita, klien-klien kita itu saya berencana tidak hanya masyarakat bawah, harus menengah dan atas. Salah satu strateginya ya bukti harus ada bakter di Kapolres, di Don Armed, di Pemda gitu. Ya bukti harus gitu. Ada kan di Polres, di Armed. Nanti setelah sawah gitu. Jadi itu meningkatkan
Nah, dengan adanya bakter di Polres, di Armet, misalkan di Pemda, itu kan salah satu pengembangan marketing yang dibantu oleh yang mesti. Jadi adalah. Nah, harus disambut oleh AA. Kalau AA-nya bisa nyerocos Anpis, wah, berarti benar ini. Memang harus sebenarnya, kalaupun misalkan di putar-putar ya, kliennya masyarakat bawah nih, kita menangani gangguan lambung. Ya, untuk kudu nyerocos di dalam hati ya terus sambil ngapalin. Ketemu klien ngapalin, klien ngapalin. Tapi kalau ketemu kira-kira ini kliennya senang nih kalau dikuliahi Anpis, wah ngomong. Beda kan, kita tahu, oh ini kliennya senang nih kalau dikuliahi oleh kita. Ya sudah ngomong Anpis. Bapak gangguannya di lambung macam-macam nanti. Ada GERD, ada asam lambung, macam. Dan kalau borok itu ya sederhana lah. Aku cuma ngerti di dia nyala kadiu, ini panas dada teh. Kita ngomongin GERD aja, wah udah dia tahu kan GERD apa, jelaskan GERD itu apa. Udah itu teh, udah telat, dia udah di WO, si klien sudah di bawah pengaruh kita. Kalau bahasa AOC itu overlingnya sudah masuk, pengaruh kita sudah masuk. Jadi kita yang mendominasi klien. Jadi apapun yang kita sarankan, klien cenderung nurut. Kan ingin kesembuhan itu, supaya sembuh itu, cepat sembuh itu, klien harus nurut kan ke si terapis. Ya kalau frekuensi klien dengan terapisnya beda masing-masing, frekuensinya 100, terapisnya kliennya frekuensi 50 kan beda. Ya masing-masing tidak cepat sembuh lah. Cepat sembuh itu ketika dibantu oleh kepercayaan klien terhadap terapis. Kalau terapisnya ngomongin Anpis, lebih percaya kan, lebih cepat frekuensinya, lebih cepat nyambung, lebih cepat sembuh maksudnya. Jadi salah satu marketing plan kita adalah mesti menguasai Anpis dari awal-awal ya. Kang Didi, Kang Asep, Alga ngomong tentang Anpis, Bupara Anpis, itu bagian-bagian dari Anpis. Jadi sederhananya, jangan ngapapun sudah susah, yang gampang di hati kita, misalkan tentang sistem pencernaan, itu saja pencernaan. Kan di kerongkongan kan jarang ya orang yang ya udah lewat aja, banyak kan di lambung. Panas dalam ada di refleksi. Itu maksud saya. Jadi nggak usah terlalu dalam, tapi dengan pengetahuan sedikit saja akan mengungkit marketing plan. Betul kan Lukman? Pengalaman, jadi ada pengalaman kan Lukman. Pengalaman itu kan empirik namanya. Pengalaman itu dilakukan dengan teori gitu. Ternyata betul. Kalau ngomongnya kita lebih dari pengetahuan si klien, dianggapnya kan kita serba tahu. Itu saja. Saya berdiri di sini ngomongnya tentang ini, dianggapnya oleh ibu bapak saya lebih tahu pada amal karya kamari. Membacanya kan seperti itu, sama di hadapan klien pun sama. Pada amal mereka kamari apa? Tapi kan si klien lebih percaya. Nah, kalau bahasa Pak Ajan itu hipno ya, dengan hipno maksud hipno tuh coba Bu, coba Bi, coba Pak, coba Bu, bahasa Pak Ajan kok gitu. Ini dulu, nah itu kan mengarahkan, itu Pak Ajan sedang mengarahkan supaya frekuensi klien sama dengan Pak Ajan. Jadi mempercepat kesembuhan. Tentu ya, nanti ada materi dari Pak Ajan tentang hipnoterapi. Jadi seorang terapis ini paham hipnoterapi harus. Kenapa harus paham? Karena rasa. Jadi kalau kirai itu bukan tindakannya,
bekamnya sama, refleksinya sama dengan orang lain, tapi apa yang beda? Rasanya. Kalau bahasa milenial sekarang, toppingnya yang beda. Rasanya bedanya. Toppingnya apa? Strawberry, coklat. Supaya bisa mengetahui topping kita yang diberikan di klien, harus tahu ilmu hipnotis. Baru tahu nanti toppingnya kliennya dari strawberry, wah dia bunga. Dengan gembira, tadi bahasa Pak Ajar sama logusnya gembira, dia akan tetap ini. Kesembuhan itu salah satu indikatornya bahagia. Kalau klien sudah bahagia, itu sudah sembuh. Kalau dokter makan, kalau si klien sudah kentut, sembuh. Apa gitu? Ciri medis. Tapi kalau ciri hipnotisnya, kalau klien sudah ketawa, sembuh itu. Ya, makanya kita harus paham ilmunya hipnotis. Itu saja kalau teori saya menghubungkan healing plan dengan Tuhan. Gitu ya. Nanti belajar tentang hipnotis supaya cepat-cepat menghubungkan frekuensi terapi dengan klien, bagaimana supaya cepat. Kalau klien yang langganan mah sudah emosional, sudah dekat, tapi kan kalau yang baru mah gimana tuh? Pak Ajar, saya amati Pak Ajar itu kok iya, kok akrab, SKSD gitu, dengan orang baru. Wah, itu sebenarnya dengan frekuensi. Jadi memang mau diajak nanti fungsi SKSD kita ini dalam arti, tapi jadi resep lagi. Itu sebetulnya Pak Ajar berusaha untuk mengambil simpatinya dia. Itu kalau ya simpati. Kalau empati mah kan sedih. Kalau simpati malah lagi gembira. Kalau XL lain lagi dengan trik. Oh, pasti itu ya. Simpati. Telkomsel. Gitu ya. Oh, berarti satu AA ini mesti tahu antis organ tubuh. Kedua, mesti tahu pengantar diagnostik KAZ. KAZ itu kita tahu nanti ada istilah KAZ. KAZ itu apa? Kireologi lah juga. Anak John. Mantap Pak Azem. John. Anatominya, kalau bahasa Inggrisnya anatomical atau lain. John. Jadi di metode Kire ini berdasarkan wilayah atau area daerah anatomi yang tadi di antis itu. Nah, jadi Pak Ajar ngomong misalkan lobus sebelah sini kan sebelah mana? Nah ini Johnnya gitu. Sebelah sini, sini. Misalkan lampu sebelah sini sebelah mana? Oh, harus lebih teliti ya. Apalagi terapis nanti di APAM itu di sini itu. Taruhlah misalkan kalau bahasa Cina-nya berapa ton dari sini, dari diafragma berapa jari dari diafragma, lebih tepat lagi zone-nya, zone si anatomi. Oh berarti kalau dari apa namanya dari judul saja sudah istilah kira ya, metode kira berdasar anatomi, berdasar daerah otonomi atau wilayah otonomi atau titik atau anatomi. Jadi artinya tadi seorang AA menciptakan berarti selain nama-nama organ,
fungsi juga letak daerah lebih teliti lagi, lebih spesialis lagi, nanti letaknya itu harus tepat. Kalau lambung ini dari diafragma kan ini biasanya di bawah tulang iga. Nah, berapa jari sih kalau ini tepat? Jari siapa? Dan jari klien, jari kita. Harusnya jari klien. Karena kan tubuh manusia kan sudah proporsi. Ya proporsinya seperti ini. Ada yang jangkung, ada yang pendek. Maka kalau misalkan Kang Batang jangkung, berarti Kang Baja pun kan sudah jangkung. Makin jarinya Kang Batang bedol. Karena jarinya apa? Kamu jarinya. Apalagi yang gemuk jarinya kan apalagi kalbu. Letaknya berubah ya. Pas dulu Kalau letaknya tidak tepat, tidak tepat berarti. Jadi harusnya pakai anatomi organ lain lagi. Dia megang sendiri berarti. Ya kira-kira lah. Pura-pura kan, pegang nggak mau, pura-pura aja. Gitu. Oh jarinya segitu gitu. Namun jari dia misalkan 2 sama dengan kita 1. Oh gitu ya dah. Kelihatan kan? Berarti kita jarinya ada nengok. Sama. Nah, kalau master tadi mah nanti lebih dalam lagi istilahnya cun, setengah cun, 1 cun, 2 cun, lain lagi. Udah di sini. Nah itu istilahnya ya. Nah, itu maksud saya kenapa mesti John agar tepat gitu. Kalau refleksi mah tadi LBR 1 itu dari mana letaknya? Jadi kalau sudah neken teh proporsi tubuhnya gini, neken LBR 1 teh sudah tepat. Oh ini dari postur tubuhnya sudah tepat, ini LBR 1. Itu saja sih sebetulnya adanya ilmu John. Gitu. Ya kita mah sedikit-sedikit LBR gitu. Nggak rawaskan itu nyari kira. Namun LBR itu mau di tepat mah gitu. Memang tidak ada salahnya LBR 1 di dia itu naon, tidak masalah. Cuma kalau lebih tepat lagi, di mana sih LBR 1 itu titiknya? Kan yang namanya titik itu ini. Punten, ini titik kan? Tapi kecil di sini. Di sini boleh? Ya, tidak boleh kalau titiknya harus di sini. Ritasinya misalnya. Kalau kita sekarang karena belum paham tentang John titik yang tepat, udah aja pakai kepalan tangan. Wah semuanya kena tuh. Tadi yang diajarkan no problem, buat tahan nih. Buat tahan. Kalau pakai ini jadi dia sanksi lagi. Ini kan titik ya, tapi titiknya gede, kelong titik itu kelong. Di bawah. Sama titik itu juga, gede, ukuran makin kecil. Kenapa? Nanti harus tepat titik itu hubungannya misalkan dengan adanya tusuk jari. Pas harus kena ya. Ya kan harus tepat. Nah tiap titik kan sedikit. Satu jarum bisa sembuh misalkan ya qadarullah apa aja, berarti pas titiknya. Pas titiknya. Jadi ilmu titik di ini di tasawuf agama Pak Ajar pernah belajar ilmu titik. Oh itu tuh sampai ke puluhan tahun itu. Terus Pak Ajar kecil ini kan tidak parafin gini gitu ya, tidak parafin. Beda dengan ini. Kan jadi bak ilmu titik. Ya kalau sangat panas. Jadi ilmu titik ini Pak Ajar nih.
Jadi maksud saya disampaikan awal-awal di sini yang hadir sangat ini sekali nih, berbangga sekali nih. Ini awal-awal secara filosofi, secara bahasanya itu tasawuf, ada ilmu titik ini, ya ini dipakai. John ini daerah dulu wilayah, tapi nantinya ke titik organ itu. Nah itu ilmu titik ini ilmu awal tentang mempelajari di luar tambang. Setelah mempelajari titik ada ilmu huruf. Setelah ilmu huruf, ilmu frasa. Frasa itu 2 huruf, 3 huruf. Kata. Setelah kata, kalimat. Baru ngerti. Misalkan ini, marketing plan kan ini 2 kata. Baru kita ngerti. Marketing plan apa maksudnya? Saya nulis marketing plan, TK ngerti. Oh, marketing plan. Tapi kalau saya nulis ini 1 huruf saja tuh, M. Cek TK, apa itu M? Apalagi kalau kalau saya nulisnya titik aja, titik titik. Jadi sangat berbahagia di Kang Ingin. Jadi titik ini sebetulnya sumber segala ilmu yang ada di dunia. Ngobrol di makan aja gitu. Titik ya bahasanya, makanya dipakai oleh Cirey dengan John misalnya. Untuk ini kalau John apa? Masih ada lagi. Ya ibarat tadi analogi saya, kalau saya nulis marketing plan, TK ngerti kata 2 kata. Kalau saya nulis marketing, TK masih ngerti. Kalau saya nulis M, mulai tidak ngerti. Kalau saya nulis titik, mulai sangat tidak ngerti. Berarti kasih tahun. M, yang berarti satu titik. Itu tambahan saja Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, 7 metode dasar KAZ. Jadi kompetensi A itu 1 harus tahu dasar analisis, 2 harus tahu diagnosis, diagnostik. Yang ketiga harus tahu metode 7 metode KAZ. 7 metode KAZ apa saja Pak Jan? Ya. Kalau BPK, ayo. Ya. 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 ZRP, LBR, Ya, jadi Lewat. Rewak. Jadi AA, asisten ahli mesti paham 7 teknik dasar tadi. Apakah Bukan teknik, kita ya, sudah metode. termasuk 7 jenjang 1 metode. belum ya? Ya, Kita belum termasuk jenjang 1 berarti ya, karena belum paham, belum hafal semua itu. sedang ini. Jadi Sedang. upgrading gitu. Sudah upgrading. Disesuaikan Sedang disesuaikan. Asisten ahli. Tapi maksudnya gara-gara can apal 7 dasar metode Cirey ya, wah, nah begitu Bu. Ya terus aja. Karena pengalaman Ibu sudah banyak. Sebetulnya 7 metode dasar KAZ itu, 7 metode dasar KAZ itu sebetulnya sudah ada di Bu Net. Di Bu Haji sudah ada. Melalui pengalaman benar sudah ada. Tinggal dirumuskan ini RO, ini ER itu saja. Sebetulnya sudah ada di pengalaman. Kami jadi marketing plan. Nah, lanjut ya Bu ya. Yang 4, kompetensi yang harus dikuasai AA, tatanan hidup sehat. Yang keempat, tatanan hidup sehat. Yang kelima, administrasi dasar. Berarti ada 5.
dasar harus mengetahui ANKIS, diagnostik, 7 metode KAS yang tadi ya, KAS, kemudian tatanan hidup sehat KAS, kemudian administrasi dasar KAS. Berarti ada 5. Tatanan hidup apa nama Pak? Tatanan hidup sehat. Sampai makan. Tatanan hidup sehat. Administrasi dasar. Yang kelima administrasi. Administrasi kan. Administrasi kan sudah tahu ya. Oke, itu AA. Nanti AP lain lagi, ada 5 lagi. AM ada 5 lagi. AU ada 5 lagi. Sekarang AA saja. AA dulu. AA dulu. Panjang nih, Pak, saya taruh sambar. Tidak mengengkel panjang. AA dulu sekarang. Maksud saya supaya paham karena AP, AM, AU sama 5 kompetensi juga. Cuma kompetensinya lain-lain kan. Sama. Kalau AP berarti harus menguasai AA. 5 kompetensi AA. Jadi kalau AM Harus menguasai ini apa? 5, ini 5, ini 5, 15. Kalau AU 5, 20. Ada. kompetensi loh. Kompetensi itu bukan hafalan. Bisa keterampilan. Iya, keahlian. Tidak hafalan saja. Jangan dihafal, Bu. Biarin aja Master Teddy yang hafal. Mungkin aja. Kalau nggak tahu tanya aja Japri. Kirain gawe. Nggak ya gawe gitu. Kalau gawe aing. Tapi Pak nanti Ya. misalkan kalau yang di AU ya, yang kedua apa? Apa? Metode dasar KAS-nya sama itu juga atau apa ada Sama, penambahan? cuma lanjutan. 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 Ada sama tetap Prinsip, itu ya? Ya. Misalkan di Pratama di AP sama ya, cuma ada lanjutannya. Tambah tentang manajemen dan kepemimpinan. Saya bacakan dulu, nggak usah ditulis. Ahli madya AM itu sama dengan yang tadi, cuma tambahannya psikoenergi. Ada materi psikoenergi, ada metodologi penelitian. Sorry, ini pelatihan, metodologi pelatihan. Karena harus bisa melatih. Aku sama dengan yang tadi, cuma tambahannya manajemen pengelolaan lembaga pelatihan dan manajemen pengelolaan tempat praktik kaji. Lebih ke sini, lebih ke manajemen dan harus bisa menularkan, maksudnya mewariskan ke generasi kita. Jadi kalau yang udah punya rumah sehat, maksudnya kemana Pak? Yang udah punya kuliah sehat? AU. Semua. Iya. Ya nanti kita. Udah AU. Sudah awal sebetulnya. Sudah terbang. AU. Terbang. Angkat udara. Tapi pas di nanti di tes ANKIS-nya, wah ini lagi. Masih bukan kamus. Balikin ukur. Ditanya masih Maka disiapkan kita di situ di paragraf klinik datang ke dinas. Aduh. Gitu Ya kan? sudah fungsina eta teh, fungsina naon? Marketing plan teh. Gitu, we. Saya pengen Omset. Bukan itu maksudnya ya. Jadi omsetnya otomatis. Otomatis tuh, Bang. ilmunya. Nah, berkenaan dengan omset nih. Sekilas ya, sekilas nih. Supaya cek Master Teddy beres ininya. AA itu kalau memenuhi yang tadi ya, memenuhi 7 langkah sukses tadi, mesti berpeluang per pekan 1 sampai 2 juta. Ini AA. Peluangnya. Ini ada referral 10%, ada bonus sharing 10%. Itu peluang usahanya. Saya memikir. Kalau AP peluang usahanya ada selain sharing, selain bonus referral itu apa sih? Ngajak, menunjukkan mitra, ngajak, referral teh, Referensi. referensi, bahasa gampang nama, sur mamnya mah calo.
bahasa gampangnya. Kali ini dilatih pajak kayak gitu nganter. Lebih kena ya Pak? Hah? Lebih kena Maklar gitu. Kan lebih ini referral bahasanya kan. Padahal kata tekene sebetulnya fungsi apa kan? Cuan-cuan kan. dikerenkan dong. Jadi bonus referral 10%, yang A saya ulang. Referral 10%, sharing 10%. Jadi peluangnya 1 sampai 2 juta per pekan. Itu marketing plan harus direncanakan. Kalau AP selain ada referral, sharing, tambah seroy 7,5%. Gitu kan? Syaratnya nanti ada jelas lah syaratnya. Selain potensi ada syarat join AP. Untuk AM berarti referral dapat, sharing dapat, seroy dapat, juga diizinkan membuka tempat praktek guys. Itu untuk AM. Syaratnya apa? Harus kompetensi harus 5 dan syarat yang lain. Kemudian peluangnya harus 5 sampai 10 juta nih yang AM per pekan. Sorry 2 sampai 5 juta per pekan. Omsetnya ya per pekan. AU terakhir, AU itu berarti tadi selain bonus-bonus yang AA, AP, AM, di AU itu semua diambil plus membuka cabang pelatihan. Boleh diizinkan untuk membuka cabang pelatihan, misalkan Kang Lukman buka cabang pelatihan di Tasik karena Kang Lukman sudah agak usianya tua. Nggak usah, saya mau di lembur aja. Udah di lembur, no problem. Di Tasik, tapi dengan untuk mencapai itu diizinkan buka tempat praktek, diizinkan buka tempat pelatihan. Nah, ini selain yang tadi ya, marketing bonus-bonus marketing tadi. Peluangnya per pekan, omsetnya 5 sampai 10. Jadi harus bagaimana nih untuk mencapai marketing plan ini? Saya lanjutkan 2 menit lagi. Terus bagaimana? Di sini ada 7 langkah sukses. Pertama, punya impian dan sikap. Impian dan sikap. Ini ini. Itu impian ya. Dan sikap. Itu simpel lah ya. Karena dianggap pengetahuan dan keterampilannya sudah tahu. Nah, sikapnya. Kedua, harus memiliki daftar apa nih? Daftar nama klien. Daftar nama klien sebagai apa? Aset. 3, sering silaturahmi. 4, aplikasi terapi. 5, harus ada follow up, menjaga silaturahmi. 6, jaga kesehatan. 7, memakai alat bantu. Biasa Jaga, sorry, jaga menjaga kesehatan. jaga sehat. Menjaga kesehatan.
dengan produk sendiri yang 7 menggunakan alat bantu, memakai alat bantu. Apa itu Pak? Ya, Apa itu? alat bantunya apa? Kalau terapis. Selain pegang, oh terus selain itu lupa nih. Oh, Oh, nah, minyak. oh pegang. Terus TKK terus PHT. Itu alat bantunya ya, alat bantu seorang terapis. Yang mana? Memakai alat bantu. Termasuk buku saku, Nah, alat bantu. Saku. tangan bis, Belajar lagi ya. Ya bentar dulu. Sebentar. HP bisa ya Pak? Makanya disusun kan sama saya udah dibikin satu Jadi saya pas organ. nanyakin, lah bu, kenapa untuk itu kuning? Minimal kan sebelum ketemu kliennya buka. Belajar dulu, Nah, iya. buka dulu buku satu. Oh ini. Sering. Ya nggak masalah. Kalau untuk mempermudah, saya bikin grup sendiri. Ya. Dokumen penting. Masukkan dulu isi, terus sudah terjadi grup, keluarin lagi jadi tingkat saya sendiri. Oh. Masukin nanti semua dokumen. Jadi ibu bikin grup WA. Misalkan grup WA. Sendiri. Master Teddy kan harus ada minimal 2 grup tuh. Master Teddy dan istrinya. Jadilah grup kan. Langsung keluarin istrinya teh gitu. Itu sopan bisa. Keluarin. Jadi grupnya sendiri. Nah di situ disimpan. Kalau saya nama grupnya arsip. Ada dokumen. Nama grupnya arsip. Jadi apapun yang penting di arsip ya buka. Jadinya tahu kan? bikin dulu Bisa? sendiri, Maksudnya? nah anggota saya kumpul gitu. Di jururan di sana Anpis, jadi itu kan mau dari buku saku Anpis tadi di nyawa, kenapa deh? Buka WA. Buka WA nanti ada. Iya. Bikin grup. Tapi kan ke seorang HP. Ini salah. Kalau kita keluarkan. Nggak buat anak. Ini tadi masukin lagi. Kan bikin grup minimal kudu 2. Jadi grup bisa banyak. Kalian ini bisa bikin tempat. Ayo Anpis, ayo Namun. Kirim nanti aku masukin. Karena diisi itu malah di nempel terus di WA. Biar HP rusak ya. Blank. Sebetulnya kalau storage-nya di HP mual, makanya harus dihubungkan dengan Google Drive. Google Drive. Yang lebih aman Google Drive. Itu mah HP hilang, HP rusaknya di Google Drive ada. Tapi bisa di Di link ke WA. setiap musim itu kayak baruan Di cadangan. itu lamun yang itu dicadangkan bisa pak dari email. Iya, tiap ada terus link dengan email. Makanya cadangan link dengan email. Asal dicadangkan di jam 2 malam. Nah, Korea mail, Korea Otomatis otomatis tahun 2 minggu. cadangan otomatis. Baik Ibu Bapak, ini mungkin tidak jelas atau banyak pertanyaan karena waktu sudah mepet lagi, sudah habis lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.